Michael Saylor membuat pernyataan mengejutkan mengenai rencana penambahan XRP dan Cardano dalam cadangan kripto nasional AS. Sebagai seorang maksimalis Bitcoin, Saylor justru menyebut langkah ini sebagai sinyal bullish bagi Bitcoin dan seluruh industri kripto di AS. Mengapa tiba-tiba ia berubah pandangan? Dan kenapa pernyataan ini memicu perdebatan sengit? Mari kita bahas lebih dalam. Dalam wawancara terbaru dengan CNBC, Saylor menanggapi keputusan Presiden Donald Trump untuk menambahkan Ethereum, XRP, Solana, dan Cardano ke dalam cadangan kripto nasional AS. Sebelumnya, banyak yang mengira cadangan ini hanya akan berisi Bitcoin. Namun, kini pemerintah AS berencana memasukkan 4 altcoin besar lainnya. Saylor, yang dulu berpendirian keras bahwa tidak ada aset kedua setelah Bitcoin, kini melihat ini sebagai langkah positif. Menurutnya, adopsi aset digital di tingkat nasional lebih penting daripada sekadar memperdebatkan aset mana yang harus masuk. Ia bahkan memperkirakan langkah ini bisa menambah $100 triliun ke ekonomi AS. Tidak lama yang lalu, Saylor menyebut XRP sebagai sekuritas ilegal. Ia bahkan mendukung tindakan keras SEC terhadap altcoin. Namun, sekarang ia tampaknya mulai mengakui peran XRP dan altcoin lainnya dalam ekosistem kripto. Apakah ini benar-benar perubahan keyakinan? Atau hanya langkah strategis untuk mengikuti arah kebijakan pemerintah AS? Tidak semua orang setuju dengan strategi ini. Tyler Winklevoss, co-founder Gemini, menyatakan, XRP, Solana, dan Cardano tidak memenuhi syarat untuk menjadi bagian dari cadangan strategis kripto. Ia yakin hanya Bitcoin yang cukup stabil dan terdesentralisasi untuk peran ini. Peter Schiff, kritikus Bitcoin, justru mengejutkan banyak orang. Ia mengakui Bitcoin sebagai emas digital, tetapi tetap menolak keras dimasukkannya XRP dalam cadangan nasional. Charles Hoskinson, pendiri Cardano, juga menanggapi kritik ini, tetapi rincian tanggapannya masih belum jelas. Bagaimana reaksi pasar? Bitcoin sempat mengalami kenaikan singkat setelah komentar Saylor. XRP dan Cardano juga melihat peningkatan volume perdagangan. Investor kini menunggu langkah pemerintah AS selanjutnya. Jika rencana cadangan multikoin ini benar-benar diterapkan, ini bisa menjadi pergeseran besar dalam cara pemerintah mengadopsi aset digital. Apa dampaknya bagi masa depan kripto? Bitcoin tetap dominan, tetapi inklusi altcoin dalam cadangan nasional bisa menjadi presiden baru. Bisa saja di masa depan lebih banyak kripto masuk ke dalam cadangan negara. Apakah ini strategi cerdas, atau justru risiko besar? Bagaimana pendapatmu? Haruskah Bitcoin tetap menjadi satu-satunya aset dalam cadangan nasional? Ataukah pendekatan multikoin lebih masuk akal? Tulis pendapatmu di komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk update terbaru dunia kripto.